Hai guys, pada suatu hari di restoran Cambaket terlihat Plankton bersama Karen. Saat itu Plankton mengeluh kepada Karen yang sedang membaca buku bahwa dalam sebulan ini restorannya belum ada pelanggan sama sekali. Dia bingung bagaimana cara menarik pelanggan. Tak lama kemudian dengan tiba-tiba datanglah seorang pelanggan misterius yang mengendap-endap masuk ke restoran. Tentu saja hal itu membuat mereka berdua sangat senang karena akhirnya ada pelanggan pertama. Karen pun segera meminta Plankton untuk bersiap-siap menyambut pelanggan tersebut. Tanpa banyak bicara, Plankton langsung menghampiri pelanggan baru itu dengan menaiki meja. Hello, sir. You don't actually want to order. Di sana, Plankton langsung menyodorkan selembar menu makanan kepada si pelanggan, berusaha berbicara dengan ramah sesuatu yang jarang dia lakukan. Karena biasanya dia cemberut dengan sikapnya itu. Sikap ramah itu membuat pelanggan merasa nyaman dan Plankton mulai menjelaskan menu andalan yang ada di restoran mereka. Pelanggan itu merespon dengan baik, namun saat Plankton menggambarkan menu makanan yang cukup menggelikan di lidah, secara tak terduga pelanggan tersebut ternyata adalah Squidward yang sedang menyamar. Kejadian itu membuat Plankton sangat kesal. Dia mengira bahwa Squidward sengaja dikirim oleh Tuan Crab untuk memata-matai restoran miliknya. Namun Squidward langsung menepis dugaan itu sembari mengeluarkan mesin ketik dan meletakkannya di meja. Dia mengaku bahwa restoran Plankton sangat sepi, tidak seperti tempat kerjanya. Squidward sangat membutuhkan tempat yang tenang untuk menulis karena dia sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan sandiwara. Dia menulis semua jalan ceritanya sendiri dan untuk itu dia membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengetik. Squidward sempat berimajinasi bahwa dia akan menjadi penulis terkenal dalam dunia sandiwara. Dalam imajinasinya dirinya digambarkan sedang dipenjara dengan kedua tangan di borgol. Sementara Tuan Crab berperan sebagai pemeran antagonis dalam cerita itu. Squidward lalu menunjukkan lembaran naskah yang cukup tebal kepada Plankton. Sayangnya meski naskah itu sudah selesai, dia masih bingung dengan bagaimana akhir cerita itu. Karena masih membutuhkan waktu untuk menulis lebih banyak. Plankton kemudian memberikan ide untuk naskah Squidward. Dia berimajinasi tentang dirinya yang sedang berjualan cambaket di pinggir jalan. Karena dagangannya sepi, dia pun diinjak oleh Tuan Crab yang berperan sebagai penjahat, membuat dagangannya menjadi hancur. Cerita tersebut membuat Plankton tertawa dan ternyata sebelumnya Plankton juga sudah menulis naskahnya sendiri. Namun karena sudah kotor, naskahnya berhamburan dan tercampur dengan naskah Squidward. Hal itu membuat Squidward berbinar-binar seolah-olah menemukan jawaban untuk akhir cerita panggung sandiwara miliknya. Dengan senang hati, Squidward segera mengambil naskah tersebut dan memuji jalan cerita yang baru. Setelah dirasa naskah itu selesai, Squidward menekan tombol rahasia. Seketika restoran tersebut berubah menjadi panggung lengkap dengan segala keperluan yang dia butuhkan. Hal ini membuat Squidward sangat senang, namun dia mengeluh tentang warna latar belakang panggung yang menurutnya terlalu jelek. Squidward ingin mengubah warna tersebut menjadi scarlet karena menurutnya itu warna yang indah. Plankton yang lebih suka warna merah menentang ide itu, dan perbedaan pendapat ini memicu perseteruan di antara mereka. Untungnya Karen datang untuk menengahi. Meskipun sudah dipisahkan oleh Karen, mereka berdua tetap bertikai, membuat Karen terpaksa memberikan solusi yang harus disetujui bersama demi kelancaran pertunjukan. Karen kemudian berperan sebagai sutradara dalam pertunjukan itu, mulai mengatur panggung sesuai dengan naskah yang ditulis oleh Squidward. Squidward mulai berlatih di panggung, membaca teks naskah dan gerakan, namun gerakannya masih kaku. Plankton yang tidak tahan melihatnya muncul dengan gaya kesehariannya. Hal ini membuat Squidward marah karena Plankton terlalu ikut campur dalam perannya. Squidward menegaskan bahwa dia yang menulis naskah ini, jadi dia berhak menjadi pemeran utama. Namun Plankton tidak ingin kalah dan menyatakan bahwa dia juga berhak karena ada bagian naskah miliknya. Perseteruan pun kembali terjadi. Karen yang melihat semua itu segera menghentikan mereka. Dia mengusulkan agar mereka mengikuti audisi untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Squidward pun bersemangat, yakin bahwa dia yang terbaik untuk peran utama. Dia tampil penuh aksi dan bahkan sampai menangis untuk menyempurnakan penampilannya. Namun Plankton yang mengenakan kostum kerajaan naik ke panggung dan mengganggu penampilan Squidward.
Plankton memerankan dirinya dengan penuh semangat, namun hal itu justru membuat Squidward semakin kesal dan langsung menginjak tubuh Plankton. Plankton tidak tinggal diam, dia sudah menyiapkan jebakan yang membuat Squidward terjatuh. Dengan penuh semangat, Plankton mulai membaca teks naskahnya sesuai dengan perannya, berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya di depan Karen. Tiba-tiba kepala Squidward muncul dan memarahi Plankton karena dianggap curang karena turun tangan lagi untuk memberikan pilihan siapa yang pantas memerankan peran Snippers. Namun Karen mengejutkan mereka dengan mengatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang cocok untuk peran itu karena mereka tidak bisa memerankannya dengan baik. Plankton yang tidak terima menentang Karen bahwa dia tidak akan bisa menemukan aktor lain untuk memerankan Tuan Snippers. Tidak ada yang akan mau memerankan peran itu secara gratis. Tak lama setelah itu, SpongeBob datang ke restoran Chumbucket sambil membaca denah untuk naik bus ke Clam Francisco. Dia baru menyadari bahwa sebelumnya Tuan Crab pernah memperingatkannya untuk tidak membuat 3 belokan kiri di dekat Mark Boyo, sambil menirukan gaya Tuan Crab dan tertawa. Karen yang melihat kedatangan SpongeBob segera memberitahu mereka berdua bahwa dia telah menemukan pemeran utama untuk peran Snipper. Dia memberikan peran tersebut kepada SpongeBob yang sangat senang karena itu adalah bagian terbaik dalam sandiwara. Plankton dan Squidward kesal melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi guys. Karen kemudian mempersilahkan SpongeBob untuk membaca teks naskah dan mulai berlatih di panggung. SpongeBob berusaha berbicara layaknya seorang penjahat, namun Karen segera menghentikannya karena dia belum cukup tegas. Karen memberikan contoh bagaimana cara berbicara seperti penjahat dengan nada ancaman dan membawa senjata tumpul. Plankton yang mendengarnya setuju dan langsung mengambil stick drum memukul kepala Squidward yang kemudian membalasnya. Kemudian SpongeBob yang merasa sedikit sedih setelah ditegur Karen, ia pun mulai berlatih dengan lebih serius. Karen mendekati SpongeBob dan menenangkannya dan menjelaskan bahwa peran itu hanyalah bagian dari permainan dan untuk panggung seni. SpongeBob pun mulai bersemangat dan menunjukkan akting yang luar biasa, mengubah gaya bicara dan gerakannya menjadi lebih tegas dan menakutkan. Akhirnya panggung sandiwara dimulai dengan para penonton sudah berkumpul di depan restoran Chumbucket. Plankton bertanya pada Squidward apakah Tuan Crab akan datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, mengingat ada penghinaan yang ditulis tentang dirinya dalam naskah. Squidward mengatakan bahwa dia sudah mengundang Tuan Crab dengan tiket VIP gratis dan memang benar Tuan Crab datang ke acara itu dengan menyerobot antrian. Di panggung, Tuan Crab menunjukkan ketidakpuasannya melihat SpongeBob yang menirukan gaya dirinya, namun penonton sangat menikmati pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan selesai, Tuan Crab meminta para penonton untuk pergi ke restoran dan menikmati Krabby Patty yang langsung disambut antusias. Dia juga meminta Squidward untuk segera kembali bekerja, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pagi itu yang memperlihatkan SpongeBob terbangun penuh ceria, mencium Gary dan melihat petugas kantor pos yang mengirim surat. Di tengah jalan ia melihat keluarga bebek yang melintas dan menabur bunga di jalanan sebelum tiba di restoran Tuan Crab. Namun ketika ia sudah sampai, justru SpongeBob tak bisa masuk karena pintunya telah ditutup dengan kain yang bertuliskan bahwa restoran itu telah ditutup karena ada bulu babi, yang kemudian SpongeBob bersedih melihatnya. Namun tak berselang lama dari itu, datanglah Tuan Crab, tubuhnya dipenuhi bulu babi yang menemuinya dan mengatakan bahwa dia memang telah sengaja menutup sementara restoran itu selama seminggu guna untuk menyingkirkan hewan bulu babi. Tentunya setelah mendengar itu membuat SpongeBob sangat panik karena dia bingung selama seminggu dia harus ngapain jika tanpa bekerja di restoran ini. Apalagi mencari kerjaan sangat sulit dan apalagi 19 juta lapangan kerja. Namun lagi-lagi Tuan Crab telah memiliki solusi lain. Sebelumnya ia telah menyiapkan SpongeBob untuk bekerja di tempat lain selama seminggu agar dia ada kegiatan untuk bekerja. Sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang meski dia tidak bekerja bersama dengan Squidward. Tuan Crab lalu pergi membawa SpongeBob pergi ke tempat kerja industri hiburan. Diperlihatkan ternyata Squidward sendiri bekerja di tempat sirkus sebagai badut, namun ia senang daripada kerja bersama SpongeBob.
Tak berselang lama, dia pun telah sampai dan Tuan Crab berkata jika SpongeBob bekerja di pabrik Spiton, tempatnya pergulatan yang berbahaya. SpongeBob berusaha menolaknya, namun Tuan Crab tetap memaksa SpongeBob agar masuk ke dalam, guys. Di sini Tuan Crab mengubah bentuk wajah SpongeBob agar kelihatan tangguh dan bisa masuk ke dalam. Kemudian SpongeBob langsung berubah setelah ia mendengar perkataan Tuan Crab jika ia harus menatap para pelanggan agar mereka bisa tahu siapa yang ada di hadapannya. SpongeBob pun mengira bahwa dia harus menatap orang-orang dengan kejujurannya, dan begitu SpongeBob masuk ke dalam tempat berbahaya itu, dia melihat para peserta bertubuh besar telah antri berjejeran di tempat itu untuk melakukan pertarungan brutal. Tempat itu sangat mengerikan, tak hanya itu saja, pertarungan tersebut banyak sekali jenisnya, yang intinya mereka bertarung mati-matian dengan kesenangan belaka. SpongeBob mulai berjalan perlahan meski dia takut, namun dia malah menatap ekor sirip kecil di hadapannya dengan wajah garang yang ternyata itu adalah sirip hiu yang sangat besar. Siapa yang menyangka SpongeBob memuji mata hiu itu sangat indah? Ternyata cara tersebut justru membuat hiu itu sangat senang karena telah dipuji oleh SpongeBob. Namun hiu itu di sebelahnya malah marah karena menurutnya mata paling indah adalah mata miliknya. Sehingga karena terjadi pertengkaran yang menyenggol beberapa orang termasuk SpongeBob, beruntungnya saat itu datanglah seekor ikan yang langsung menolong SpongeBob dengan mengeluarkannya dari pertarungan. Dan ternyata ikan itu jenis betina pemilik tempat ini. Jadi ibu bos langsung membawa SpongeBob pergi dari sana. SpongeBob pun sangat senang meski tubuhnya sempat dibanting. SpongeBob telah sampai di dapur yang sangat ekstrim, kompor gas yang besar, spatula yang sudah rusak. SpongeBob mulai ketakutan apalagi ibu bos menceritakan jika dia sudah ada banyak sekali juru masak yang telah tewas dalam sebulan saja. Yang dimana di sini jika SpongeBob tidak segera bekerja di dapur itu dengan baik, maka berikutnya foto dia akan dipajang di dinding bersama dengan foto-foto juru masak lainnya. Bosnya lalu pergi meninggalkan SpongeBob sendirian. Awalnya SpongeBob panik, namun dia sempat menenangkan dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa menjadi koki seperti di restoran Tuan Crab sembari berangan-angan. Akan tetapi itu semua kacau setelah bosnya memerintahkan SpongeBob untuk segera membuatkan hidangan ekstrim karena takut SpongeBob membuat hidangan itu asal-asalan, sehingga bosnya marah dan membuang makanan tersebut. Di sini ikan kecil itu hanya ingin SpongeBob membuat makanan dengan batu bata yang dilapisi paku. Dalam sekejap setelah diberitahu semuanya, SpongeBob langsung membuat makanan kue yang dilumuri oli serta paku. Ternyata respon ibu bos sangat baik karena penasaran juga dengan rasanya. Saat itu pemilik langsung menyajikan makanan itu kepada salah satu pelanggan. Ternyata masakan SpongeBob sangat disukai oleh orang itu karena rasa batu batanya cukup empuk dimakan. Ditambah lagi, dalam sekejap ternyata semua orang langsung memesan makanan baru tersebut. Seketika itu, SpongeBob langsung mendapat orderan dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga ia langsung ngebut membuat makanan itu dengan sangat cepat. Dalam sekejap, semua pelanggan berhasil mendapatkan roti tersebut. Mereka pun sangat menyukainya, guys. Tak lama berselang, ketua geng motor yang tak lain adalah Nyonya Puff, dia sangat ditakuti oleh para preman di sana. Bahkan saat masuk ke dalam, dia dengan mudahnya menyingkirkan semua orang dengan pertahanan tubuhnya. Nyonya Puff kemudian duduk dan meminta kepada pelayan untuk segera mengambil gelas, dan ia langsung memakan gelas tersebut perlahan-lahan. Hingga Nyonya Puff sempat mendengar suara tawa dari SpongeBob. Seketika ia langsung panik dan ketakutan, dan ketika ada SpongeBob datang menawarkan pesanan, Nyonya Puff langsung segera pergi berlari dari tempat itu, dan ternyata SpongeBob melihatnya. Salah satu pelanggan di sana datang menghampiri SpongeBob dan menanyakan mengapa Nyonya Puff takut saat melihatnya. Padahal Nyonya Puff orang yang sangat ditakuti di kota itu. Lalu SpongeBob menjawab bahwa mereka adalah guru dan murid di sekolah mengemudi. Tali sepatu SpongeBob terlepas, ia langsung memperbaikinya. Namun makanan tersebut justru meledak saat terkena pelanggan tadi. Kemudian datanglah salah satu pelanggan lagi yang sangat terkesan dengan SpongeBob karena dia sangat tangguh. Untuk itu si bosnya langsung mengajak SpongeBob untuk mengujinya. Apakah dia memang benar-benar sangat tangguh seperti yang dilihat oleh orang-orang. SpongeBob diperlihatkan ada satu orang yang menunggangi banteng untuk menguji ketangguhannya, namun SpongeBob malah salah memahaminya. Dia malah kasihan kepada si banteng itu karena sudah ditunggangi oleh banyak orang, sehingga ia langsung mengangkat banteng itu, namun ia justru malah tak sengaja melempar banteng itu keluar.
Lalu latihan berikutnya adalah menonjok ke samsak beton yang dimana raksasa itu berhasil membuat beton itu retak-retak. Baru saja dia akan menonjok, tangannya tak sengaja menyenggol kue yang membuat sendok garpu itu loncat ke atas dan mengenai kepala raksasa itu hingga membuatnya kempes, sehingga peserta itu sangat kagum dengan kekuatan SpongeBob. Berikutnya tes mengukur kekuatan rambut dada, di mana peserta itu berhasil menghancurkan satu batang kayu dengan mudah. Lalu berikutnya giliran SpongeBob, namun dia tak menghancurkan batang itu, melainkan dia mengubahnya menggunakan sisi kasar tubuhnya untuk menciptakan karya seni patung yang indah. Bahkan membuat si peserta itu sangat menyukai patung kayu tersebut. Jadi dengan begitu si bos langsung segera mengumumkan bahwa pria terbesar di tempat ini jatuh kepada SpongeBob. Semua orang langsung bersorak gembira dengan kemampuannya. Lalu dia pun mendapat medali besi yang berukuran besar dan sangat berat. Tak hanya itu saja, karena sekarang SpongeBob sudah menjadi pemimpin tangguh di tempat ini, maka dia juga mendapat hak istimewa untuk melakukan hal apapun semaunya. Tentunya SpongeBob telah memikirkan sesuatu untuk mengubah tempat ini. Satu hari kemudian terlihat ada segerombolan geng motor yang sangat menakutkan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat para pegulat itu, hingga mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Hal itu tentunya membuat si penjaga langsung segera kabur ketakutan saat melihatnya. Sebelum masuk, mereka juga sempat mengitari tempat tersebut dengan para anggota gengnya. Mereka turun dari motor untuk bersenang-senang di tempat terberat itu. Saat mereka masuk ke dalam, mereka pun dibuat sangat terkejut dengan tempat itu, dikarenakan kini semuanya isinya sudah berubah, dan SpongeBob telah mengganti seluruh ruangan itu, serta mengganti kegiatan orang-orang dengan kegiatan yang lebih positif ketimbang harus bergulat. Salah satu anggota gengnya juga berusaha memastikan bahwa tempat ini memang benar-benar tempat yang sering mereka kunjungi dengan melihat salah satu tempat jualan hotdog di sebelahnya. Tentunya dengan perubahan mendadak itu membuat ketua geng itu sangat kesal. Dia ingin berbicara dengan penanggung jawab yang sudah berubah tempat berat ini. SpongeBob berjalan penuh gaya menghadap ketua geng itu. Dia mengatakan bahwa sekarang semua tempat ini dia yang menguasai. Tentunya ketua geng itu tidak percaya dengan apa yang dia lihatnya karena menurutnya dia tidak pantas. Namun sekali lagi SpongeBob langsung membungkam orang tersebut. Dengan kemampuannya sekarang, SpongeBob langsung menunjukkannya, dia langsung bernyanyi. Intinya dalam nyanyian itu semua anggotanya langsung mengikutinya. Mereka selalu melakukan kegiatan positif dengan kasih sayang, tidak ada lagi melakukan pergelutan dengan sesama. Karena itu hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Sekarang kegiatannya hanyalah menyebarkan kasih sayang kepada sesama dan saling peduli. Namun si ketua geng malah mencela kegiatan itu hingga datanglah hiu besar yang memberikan makanan itu kepada si ketua geng. Namun apa boleh buat, responnya jahat. Dia membuang makanan itu hingga membuat si hiu bersedih dan menangis. Salah satu temannya datang membela dan menenangkannya, hingga semua orang yang berada di sana sempat tersulut emosi, akhirnya membuat mereka semua langsung mengeroyok geng motor itu ramai-ramai. Di luar sana datanglah Tuan Krab yang ingin melihat kabar SpongeBob. Dia mengira kabarnya baik, namun saat masuk ke dalam dia dikagetkan dengan perkelahian semua orang. Si bosnya langsung mengatakan kepada Tuan Krab bahwa minggu ini belum saatnya dia membawa SpongeBob pergi. Meski dengan adanya baku hantam, SpongeBob selalu memberikan kasih sayang kepada anggotanya. Bahkan si bos berkata bahwa dia dan pelanggannya sangat menyukai sosok SpongeBob, sehingga si bos akan menjadikan SpongeBob sebagai karyawan tetap. Namun tentu si Tuan Krab tidak mengizinkannya, sehingga di antara mereka berdua terjadi pergelutan perebutan hak SpongeBob. Lalu SpongeBob langsung memisahkan Tuan Krab dan membawanya pergi dari tempat ini yang pasti akan menyulitkannya. Dia langsung keluar dan disusul oleh si bos yang memerintahkan para pelanggannya agar menangkap Tuan Krab karena SpongeBob telah diculik. Sehingga meski mereka sedang bergelut, namun mereka tetap pergi untuk menolong SpongeBob. Dan di akhir cerita hanya SpongeBob lah fotonya yang dipajang sebagai koki favorit di tempat yang sangat ganas itu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, saat menjelang pagi harinya, ia memperlihatkan di kediaman rumah Cecil, yang mana pada saat itu si Patrick sedang melihat sebuah siaran yang nampaknya siaran tersebut sangat menghibur si Patrick sebagai penonton. Ternyata isinya merupakan promosi dari Tuan Krab yang memperkenalkan kepada semua orang bahwa restorannya telah memiliki menu yang baru. Hidangan awalnya pertama-tama coklat bundar, kemudian di atasnya dilapisi dengan sepotong keju, lalu diberi krim rasa strawberry.
Kemudian dilapisi lagi dengan sepotong keju lagi, selanjutnya dilapis kembali dan di atasnya diberi krim rasa vanila. Kemudian ditumpuk lagi dengan rasa coklat dan acar. Dan kemudian bagian atasnya diberi kue coklat dan sentuhan terakhir yaitu diberi buah leci. Mereka menyebutkan benda ini merupakan kue patty. Tentunya si Patrick yang mendengar siaran itu benar-benar sangat senang. Apalagi berkaitan dengan makanan, jadi ia pun ingin segera pergi untuk mencobanya. Selain kue patty, ada juga menu makanan combo dengan menambahkan kentang goreng dan secangkir minuman berkarbonasi tinggi. Tentunya si Patrick yang telah sadar tadi melihat bayangan tersebut langsung dibuat sangat senang. Ia pun sudah mulai kepengen ingin membelinya, bahkan ia langsung meminta izin kepada sang ibu untuk membeli kue tersebut. Asalkan makan malam bersama keluarga tidak terganggu. Di sini kemudian ada satu lagi kejutan, yaitu bagi siapa saja pelanggan pertama yang membeli kue patty ini akan mendapat hadiah, wajahnya akan dipajang di poster promosi kue patty. Tentunya hal itu lagi-lagi menambah semangatnya dan restorannya akan dibuka hari ini. 10 menit lagi restorannya akan segera dibuka. Si Patrick pun tak ingin melewatkan promosi yang sangat bagus itu karena dia ingin wajahnya dipajang di poster promosi. Namun sialnya karena hanya butuh 5 menit saja sampai ke restoran itu, si Patrick malah memutuskan untuk menghabiskan waktu 5 menitnya untuk tidur sementara waktu. Namun sialnya ternyata dia malah kebablasan tidurnya karena dia ternyata sudah tidur selama 6 jam. Ia kemudian terbangun dan langsung segera pergi ke restoran Krabby Patty. Saking semangatnya dia langsung menabrak pintu, yang mana pintu itu juga ikut terseret bersama dengan si Patrick. Tak lama dari itu Cecil pun kaget saat pintu rumahnya menghilang secara tiba-tiba. Ia sambil pusing lalu membeli pintu kembali di toko. Sedangkan di jalan si Patrick berselancar dengan pintu itu dan mengenai gorong-gorong yang melewati 2 pekerja. Si Patrick yang terlempar sampai ke atas dan pintunya terjatuh hingga mengenai Cecil yang akan membeli kembali pintu tersebut. Namun ternyata pintunya malah kembali lagi, jadi tentunya Cecil tidak jadi membeli pintu baru, sedangkan si Patrick terbang dengan kecepatan tinggi melesat sampai menabrak plang papan nama restoran tersebut. Dan ia akhirnya tiba dengan tepat waktu. Di sana ia melihat SpongeBob yang baru saja keluar dari restoran itu. Si Patrick pun menanyakan dia adalah pelanggan pertama yang akan membeli kue patty tersebut. Namun SpongeBob mengatakan bahwa kue patty itu telah habis terjual 4 jam yang lalu. Dan orang yang pertama membelinya adalah dirinya sendiri. Di sini tentunya si Patrick pun sangat terkejut karena sudah ada orang yang membelinya. Di dalam Tuan Crab langsung menunjukkan potret SpongeBob yang pertama yang membeli kue patty itu. Si Patrick akhirnya menyadari jika waktu yang ditunda-tunda tidak akan baik untuk dirinya sendiri. SpongeBob hanya tertawa saja mendengar ucapan itu dan SpongeBob mengatakan bahwa lain waktu pasti Patrick akan menjadi pelanggan yang pertama. SpongeBob kemudian berpamitan dengan si Patrick karena ia ingin segera pergi pulang untuk membersihkan lemarinya. Si Patrick kemudian beranjak pergi pulang. Saat di jalan ia sempat tersambar oleh kata-kata SpongeBob mengenai lemari. Dan akhirnya di sinilah si Patrick pun sempat teringat dengan lemari mesin waktu. Jadi dia berniat ingin kembali ke waktu pagi agar dia bisa kembali lagi ke waktu sebelumnya. Tentunya dengan lemari waktu nantinya ia bisa menjadi pelanggan pertama untuk membeli kue patty. Si Patrick langsung segera pergi dan pulang ke rumah dengan berlari guys. Sementara itu Cecil sudah berhasil memperbaiki pintu rumah, dia berharap bisa memperbaikinya lagi. Tak lama datanglah anaknya yang menghancurkan pintu tersebut. Akhirnya perkataan Cecil sebelumnya jadi kenyataan. Sedangkan si Patrick telah berhasil mengatur mesin lemari waktu dan kembali pergi ke waktu pagi-pagi buta ke restoran Tuan Crab. Baru saja ia akan masuk ke dalam untuk membeli kue patty, ia pun malah mendengar suara SpongeBob. Akhirnya disinilah si Patrick langsung segera pergi berlari menghampiri SpongeBob untuk mencegah SpongeBob agar tidak menjadi pelanggan pertama. Lalu si Patrick mengancam SpongeBob agar jangan pergi ke tempat restoran itu, dan ia lakukan karena terpaksa. Sebelum pergi, SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam jalan. Lalu ia segera pergi ke restoran tersebut. Setelah si Patrick pergi, kini giliran SpongeBob yang mengejar si Patrick. Ia langsung meloncat dan menangkap si Patrick, lalu mengajaknya berguling-guling di tanah seolah-olah sedang mengajak si Patrick bermain. Bahkan SpongeBob terus menggelitiki si Patrick hingga si Patrick langsung segera melempar SpongeBob dan pergi berlari kembali. Namun sayangnya saat itu si Patrick malah terlambat karena ternyata Bubble Bass orang yang pertama kali membeli kue patty tersebut, sehingga membuat si Patrick sangat bersedih.
Tuan Crab kemudian langsung memotret dan memajang foto dari Bubble Bass sebagai pelanggan pertama yang membelinya. Akhirnya si Patrick kembali mencoba masuk ke dalam mesin lemari waktu untuk mengulang kembali. Namun saat dia kembali justru dia malah melihat sosok dirinya dan SpongeBob yang sedang berjibaku. Si Patrick berusaha mencegah Bubble Bass agar tidak menjadi pelanggan pertama, namun tenaga si Patrick tidak cukup kuat untuk menghentikan pergerakannya. Alhasil disinilah tubuh si Patrick semakin terkikis oleh tanah, dan si Bubble Bass dengan sombongnya mengatakan dia tidak akan bisa menguncinya. Alhasil di sini si Patrick memiliki sebuah ide dan langsung melempar kayu bambu ke arah Bubble Bass, dan si Patrick langsung segera membuat sangkar untuk mengurungnya. Saat ketika si Patrick akan pergi masuk ke dalam restoran, Bubble Bass mencegahnya bahwa dia ingin menuntut haknya saat dia berada di kurungan itu. Sehingga si Patrick langsung menemuinya kembali. Bubble Bass langsung meminta dibawakan menu makanan khas pedesaan. Sehingga si Patrick langsung segera mengambilnya, di mana Bubble Bass terus-menerus meminta barang-barang elektronik. Si Patrick tidak bisa menolaknya sehingga ia langsung menuruti semuanya guys. Hingga disinilah akhirnya si Patrick pun sempat tersadar jika dia terlambat lagi untuk menjadi pelanggan pertama yang membeli. Karena ternyata Nyonya Puff orang yang pertama kali yang akan membeli kue tersebut. Sehingga wajah Nyonya Puff dijadikan sebagai poster pajangan, namun meski dia sudah tahu gagal, si Patrick tetap saja tidak menyerah begitu saja. Ia pun langsung segera memutuskan kembali lagi menuju ke lemari mesin waktu. Setelah Patrick sudah berada di tempat sebelum kejadian Nyonya Puff yang akan membeli kue patty, ia pun melihat jika ada dua dirinya di dunia lain yang sedang mencegah orang-orang agar tidak membeli kue patty terlebih dahulu. Si Patrick sendiri sudah berhasil menemukan Nyonya Puff yang sedang dalam perjalanan menuju ke restoran Tuan Crab. Untuk itu si Patrick langsung mencari kendaraan untuk menghentikan Nyonya Puff. Ia pun melaju dengan kecepatan tinggi sedangkan si Nyonya Puff tidak tahu bahwa si Patrick akan menghalangi jalannya. Hingga disinilah kendaraan si Patrick malah menabrak batu di jalan yang membuatnya langsung terlempar. Lalu Nyonya Puff yang sedang bersantai memainkan jarinya. Akhirnya dia pun dibuat sangat terkejut saat kepala si Patrick mengenai kaca kendaraan miliknya. Hingga membuat tulang belulangnya kelihatan lalu kendaraannya kehilangan kendali yang membuatnya berputar-putar hingga akhirnya menabrak beberapa kota dan meledak. Sayangnya si Patrick telat lagi karena si Larry orang yang pertama kali membeli kue tersebut. Kini suasana sudah mulai tidak kondusif lagi akibat si Patrick yang bolak-balik menjelajah dunia tersebut. Si Patrick juga berusaha sedang mencegah si Larry agar tidak menjadi pelanggan pertama. Di sini si Patrick juga lagi-lagi datang terlambat karena ternyata Squidina yang lebih dulu menjadi pelanggan pertama. Akhirnya kepala si Patrick meledak akibat kekesalannya guys. Ia kemudian kembali lagi untuk mengulang waktu. Si Patrick berusaha mencegah semua orang yang akan pergi ke restoran Tuan Crab. Hal ini dilakukan terus berulang-ulang yang membuat si Patrick jadi sangat kewalahan. Namun dia tetap mencobanya lagi meski semuanya sudah gagal. Dan si Patrick benar-benar sangat geram ketika lagi-lagi dia terlambat. Pasalnya saat itu si Gary lebih dulu membeli kue patty tersebut. Untuk itu si Patrick segera pergi untuk mencegah Gary agar tidak pergi ke restoran itu. Si Patrick menggunakan lasernya, terbukti si Gary mulai terpancing untuk menggesernya. Kemudian si Patrick langsung segera menangkap kerang yang bisa terbang, lalu mengikat laser itu dan Gary pun akhirnya bisa pergi mengikutinya. Lalu ketika si Patrick kembali lagi, dia pun dibuat sangat terkejut pasalnya duplikat dirinya sendiri mulai marah karena sudah seenaknya mengubah waktu. Akhirnya si Patrick langsung segera dikeroyok oleh dirinya sendiri. Si Patrick pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah saja. Kemudian si Patrick langsung berinisiatif untuk menghentikan pertikaian itu, lalu dia pun mengatakan ketimbang mereka harus berkelahi, lebih baik saling bersaing secara sehat. Lalu setelah beberapa saat kemudian mereka pun telah berkumpul di suatu acara, si Patrick yang menjadi hostnya dan ia menyambut dirinya yang dulu di masa lalu. Tentunya si Patrick ini akan membuat sebuah permainan siapa yang lebih pantas di antara mereka untuk pergi terlebih dahulu ke tempat restoran Krusty Krab. Di sana juga sudah ada beberapa orang yang telah dimasukkan ke dalam kurungan, lalu majulah kontestan pertama yang akan menghancurkan pisang. Sementara itu di restoran Tuan Crab sendiri meski sudah siang, belum ada pengunjung sama sekali. Akhirnya Tuan Crab yang bersedih memutuskan untuk memakan kue patty tersebut, dan ternyata setelah dicicipi kue buatan barunya tidak enak sama sekali. Ia pun langsung segera membuang kue patty itu ke tong sampah, dan tong sampah itu akhirnya menjadi pelanggan pertamanya. Yang kemudian film pun berakhir guys.
Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan satu anggota keluarga yang sedang mengabadikan momen bayi mereka. Namun tak lama rumahnya malah ditabrak oleh SpongeBob yang sedang mengemudikan kendaraannya. Nyonya Puff menyuruhnya agar SpongeBob berhenti, namun dia tak bisa menghentikan kendaraan. Ditambah lagi kendaraan itu melaju dengan sangat cepat menuju ke tempat di bayi itu. Didik bayi kemudian mengeluarkan kemampuan kakinya yang tumbuh secara singkat menjadi lebih besar. Kemudian si bayi itu langsung segera membawa kedua orang tuanya dari tempat kekacauan tersebut. Saat sampai di luar, si bayi itu langsung segera membawa kedua orang tuanya ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, kendaraan SpongeBob terus melaju dengan sangat cepat hingga kendaraan itu menabrak salah satu kota. Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan para warga kota Bikini Bottom sedang berkumpul, yang mana warganya sedang menunggu perusahaan pembuatan bahan peledak yang akan segera dibuka. Namun saat si pemilik itu akan memotong tali merah, namun datanglah SpongeBob dan Nyonya Puff yang menabrak tali itu hingga menyebabkan kendaraannya terlempar ke atas. Nyonya Puff dan SpongeBob langsung berteriak histeris karena kendaraannya melambung tinggi hingga pada akhirnya kendaraan itu bisa terhenti setelah terjatuh tepat di rumah Nyonya Puff hingga menyebabkan kehancuran yang sangat lumayan. Dalam keadaan bentuk tubuh yang menggelembung, Nyonya Puff sangat kesal kepada SpongeBob karena sudah bertahun-tahun dia mengajarinya, namun selalu saja gagal. Nyonya Puff langsung menyuruh SpongeBob agar secepatnya pergi dari rumahnya yang kini telah hancur lebur. SpongeBob kemudian langsung menggunakan sepedanya untuk pulang, bahkan di titik ini Nyonya Puff merasa sudah tidak mampu lagi mengajari SpongeBob. Namun di sisi lain dia juga merupakan seorang guru mengemudi, jadi dia mulai optimis kembali untuk tetap mengajarnya. Nyonya Puff kemudian menghubungi seorang petapa yang tempatnya sangat jauh. Sang penapa itu kemudian langsung menerima panggilan dari Nyonya Puff. Dan di sana ketika panggilan sudah dijawab, Nyonya Puff langsung berteriak bahwa SpongeBob orang yang sangat bodoh dan menjekelkan. Perkataan itu sempat diucapkan berulang kali guys. Hingga si petapa itu hampir terjatuh dari tempatnya, kemudian dia langsung memberikan saran agar mengubah pola pikir Nyonya Puff mengenai SpongeBob. Meski dia bersama dengan SpongeBob, namun pikirannya harus membuang SpongeBob jauh-jauh. Setelah telepon itu ditutup, si petapa itu langsung segera membuang teleponnya karena dia tahu jika berkaitan dengan SpongeBob pasti urusannya sangat panjang. Singkat cerita terlihat saat itu Nyonya Puff hampir saja tiba di tempat pekerjaannya, namun dia masih belum bisa bagaimana cara melakukannya. Ia sempat menghela napas hingga mendengarkan ada suara musik di tempat itu. Ternyata Nyonya Puff telah melihat di atasnya ada kapal selam besar yang sedang berhenti. Nyonya Puff mulai memikirkan sebuah ide di kepala, lalu ia langsung segera bersembunyi di balik bebatuan. Lalu menggunakan masker penutup wajah, kemudian menembakkan penembak jangkar ke arah kapal selam itu hingga dia berhasil ke sana guys. Di dalam kapal selam itu, Nyonya Puff melihat ada satu orang manusia yang sedang mengupas ratusan kentang. Dari sana ia pun memiliki sebuah ide yang nantinya dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika orang itu menyetel musik, Nyonya Puff langsung segera mengeluarkan alat untuk memecahkan kaca jendela. Begitu kaca tersebut telah bolong, Nyonya Puff langsung segera masuk ke dalam dengan menggunakan tembakan jangkar miliknya. Lalu di bawah ia langsung segera mengambil satu kentang. Saat Nyonya Puff pergi, akhirnya kapal selam itu mulai dimasukkan air. Dan ternyata idenya menggunakan kentang itu tak lain membuat si kentang itu menyerupai dirinya meski nggak mirip. Saat Nyonya Puff mendengar suara SpongeBob, dia pun langsung segera pergi meninggalkan kentang di kendaraannya. SpongeBob yang polos, dia tidak tahu jika yang bersama dengannya bukanlah yang asli. Lalu SpongeBob mulai berbincang-bincang bersama. Tentunya Nyonya Puff sudah mempersiapkan segalanya termasuk dengan alat suara. Jadi nantinya mereka bisa saling berkomunikasi meski Nyonya Puff tidak sedang bersama dengan SpongeBob. Dan ini merupakan maksud nasihat dari si petapa itu. Lalu dari kejauhan Nyonya Puff langsung segera mengatakan agar SpongeBob segera belajar mengemudi. Akhirnya hati Nyonya Puff sangat lega karena dia bisa menghindari dari SpongeBob. Meski begitu, SpongeBob tetap percaya jika itu adalah Nyonya Puff yang asli. Terdengar jelas dari suara itu, Nyonya Puff menyuruh SpongeBob agar menjalankan mesin kendaraan, dan seperti biasanya SpongeBob mengemudi dengan sangat konyol dengan berjalan mundur. Kemudian dia mulai melaju tanpa terkendali. Namun siapa yang menyangka ternyata SpongeBob malah bisa menguasai test drive dengan sangat mudahnya.
Nyonya Puff yang melihat dari kejauhan benar-benar tidak percaya dengan kemampuan SpongeBob yang lancar mengendarai perahu itu. Singkat cerita, kini Nyonya Puff sedang bersantai menonton televisi Smackdown. Akhirnya sekian lama Nyonya Puff bisa hidup tenang tanpa ada SpongeBob. Namun tak berselang lama dari itu, SpongeBob pun mengatakan kepada si kentang yang dianggapnya sebagai Nyonya Puff jika dia telah lama berputar-putar di tempat itu terus-menerus. SpongeBob merasa jika dia sudah mahir menguasai tempat yang berputar, lalu Nyonya Puff yang mendengarnya langsung segera menjawab jika SpongeBob harus tetap melaju di tempat itu. Nyonya Puff kemudian terkejut saat tahu camilannya sudah habis. Dia pun bergumam jika dia harus pergi mengambil camilan kembali. Namun SpongeBob yang mendengarnya malah salah paham karena dikira Nyonya Puff menyuruh SpongeBob agar pergi ke jalan besar. Padahal SpongeBob belum siap melakukannya. Akhirnya SpongeBob pun langsung melajukan kendaraannya di jalan. Beruntung saat kendaraannya melaju, SpongeBob malah berhasil melewati rintangan kendaraan lain yang sedang melintas. Lalu saat itu SpongeBob tak sengaja menabrak salah satu geng motor hingga membuat si pengendara motor itu sedikit menepi dari jalan. Yang mana ternyata jalan itu merupakan jalan buntu sehingga si geng motor itu langsung terjun bebas ke udara yang menyebabkan motornya meledak. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan Nyonya Puff yang baru saja mengambil popcorn yang sudah matang, ia kemudian langsung duduk bersantai sembari menikmati camilannya. Nyonya Puff kemudian mengatakan kepada SpongeBob dengan menggunakan alat komunikasinya, dia pun menguji kehebatan SpongeBob dan menyuruhnya untuk jalan ke kanan terus. Sedangkan SpongeBob hanya menuruti perkataan Nyonya Puff sehingga akibatnya SpongeBob malah melaju ke tempat lahan bermain anak-anak. Kendaraan itu mulai terpontang-panting karena SpongeBob yang sudah tak bisa lagi mengendalikannya. Ditambah lagi kekacauan tak hanya sampai di sini saja. SpongeBob malah menabrakkan kendaraannya ke tempat penjara sehingga para sipir dan para tahanan langsung segera pergi melarikan diri. Sementara itu si Nyonya Puff hanya asik bersantai memanjakan dirinya hingga menyebabkan Nyonya Puff tersedak oleh camilan itu. SpongeBob yang sudah berhenti di lampu merah sempat membantu menepuk-nepuk si kentang yang dikira itu adalah Nyonya Puff. Lalu SpongeBob telah mendengarkan peringatan dari petugas Satlantas dari alat komunikasi jika ada salah satu pengendara yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Di sana justru SpongeBob telah melihat si pengendara sepeda yang dimaksud oleh petugas Satlantas. Sehingga SpongeBob langsung memasang sirine polisi, kemudian dia langsung mengejar si pengendara sepeda itu dengan kecepatan tinggi. Sedangkan si pengendara yang mengetahui ada kendaraan yang sedang mengejar, ia pun langsung ngebut tanpa diduga si geng motor yang sudah terluka parah ada di sana. Alhasil, para geng motor itu langsung segera mengejar SpongeBob. Mereka harus melewati jalan yang naik turun. Di sisi yang lain yang memperlihatkan satu anggota keluarga yang sedang berada di tempat pabrik pembuatan bahan peledak yang akan segera dibuka. Namun mereka malah dikejutkan dengan kedatangan SpongeBob yang menuju ke arahnya. Beruntungnya saat itu SpongeBob malah berbelok arah sehingga orang yang dikejar dan juga yang mengejarnya malah terus jalan lurus menuju ke tempat pabrik tersebut. Alhasil si bayi itu langsung menggunakan kemampuannya lagi untuk menyelamatkan orang-orang agar secepatnya pergi dari sana. Sehingga akibatnya terjadilah ledakan yang cukup besar dan SpongeBob langsung memakai kacamata guys. Lalu Nyonya Puff terbangun dari tidurnya saat dia melihat sebuah berita darurat dari Bikini Bottom, yang mana berita itu menayangkan tentang SpongeBob yang sudah meresahkan banyak warga karena di jalanan ia kebut-kebutan bersama dengan kentangnya. Berita itu juga memberitahu jika SpongeBob telah dikejar oleh para geng motor, sehingga akibat ugal-ugalan SpongeBob mulai dicari oleh petugas Satlantas. Bahkan kameramen yang menayangkan berita itu juga ditabrak oleh SpongeBob. Alhasil Nyonya Puff langsung keringat dingin setelah tahu anak didiknya telah melakukan kekacauan besar di kota Bikini Bottom. Ketika Nyonya Puff melihat ke arah jendela, dia pun dibuat kaget dikarenakan seluruh kota Bikini Bottom telah hancur. Kebakaran di mana-mana, helikopter juga meledak. Lalu ketika Nyonya Puff menghubungi SpongeBob namun tidak ada jawaban sama sekali. Alhasil Nyonya Puff bertekad akan memperbaiki semuanya. Nyonya Puff langsung menggunakan rambut palsu dari geng motor kemudian langsung segera pergi meluncur untuk mencari SpongeBob. Akhirnya Nyonya Puff pun mendarat tepat di salah satu geng motor. Lalu ia menggantikan para geng motor itu untuk melakukan pengejaran terhadap SpongeBob. Dan untungnya berhasil menyalipnya, lalu Nyonya Puff segera menyuruh SpongeBob agar secepatnya berbalik arah. Untung Nyonya Puff pun tidak tertabrak, namun masalahnya tak sampai di situ saja.
karena SpongeBob malah menabrak para geng pemotor hingga menyebabkan kecelakaan yang sangat parah. Kentang itu terhempas mengenai api, lalu kentang itu terbelah menjadi beberapa bagian hingga menabrak tembok dan akhirnya kentang itu jadi hancur. Lalu datanglah truk yang kesandung. SpongeBob kemudian terpental sampai ke tempat si kentang yang sudah hancur. Dia pun langsung menangis terseduh-seduh karena melihat Nyonya Puff yang telah hancur lebur. Di sini dia tak bisa menahan tangisnya hingga pada waktu itu Nyonya Puff yang asli datang dan langsung mengambil rambut palsunya. SpongeBob yang mengetahui jika Nyonya Puff masih hidup akhirnya bisa senang, sedangkan Nyonya Puff yang merasa bersalah karena ulahnya yang telah menipu SpongeBob, akhirnya dia mengatakan jika ia akan mengajarkan SpongeBob kembali agar dia bisa selamat di jalan. Dan kali ini masalahnya bertambah besar karena para geng motor yang sudah luka-luka itu ingin menyerang mereka berdua. Namun aksinya terhenti setelah melihat ada Nyonya Puff, di mana geng motor itu meminta tanda tangan Nyonya Puff karena dia terkenal orang yang tangguh. Namun tiba-tiba saja para kepolisian telah mengepung tempat itu, sehingga para geng motor itu langsung segera pergi melarikan diri. Sedangkan seperti biasanya Nyonya Puff harus ditahan di kantor polisi. Di akhir cerita, Nyonya Puff dipekerjakan untuk mengupas tumpukan kentang, dan dia juga telah membuat satu kentang untuk menjadi teman ngobrolnya, yang kemudian film pun berakhir guys.